Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mika pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi tertulis dalam Mika pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, bagaimana pandanganmu atau pendapatmu tentang sesuatu yang kecil? Mungkin secara umum kita bisa menebak bahwa yang dinamakan kecil, kerdil, mungkin akan dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Maka kita pun tidak pernah berpikir untuk menjadi kecil, untuk menjadi kerdil, tapi kita pengen menjadi besar di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi apa yang dikatakan oleh istilah itu, small is beautiful, bahwa ternyata kecil itu begitu indah. Bukankah berlian begitu indah? Sayang sekali ya buat seseorang yang tidak mendapatkan berlian, hanya mendapatkan emas putih. Tapi yang penting adalah bagaimana ungkapan kasih itu dinyatakan. Kok jadi bahas itu ya? Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bethlehem Efrata itu adalah desa, kampung terpencil dan sangat kecil. Bahkan mungkin tidak pernah diperhitungkan. Sebab Bethlehem itu kalah pamor dengan Yerusalem. Sebab Bethlehem itu tidaklah menjadi sesuatu yang diperhitungkan. Sebab Bethlehem itu bahkan tidak dianggap. Tapi ingatlah dan lihatlah apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sampai kepada situasi itu, tidak lain adalah apa yang menjadi situasi di tengah-tengah kehidupan Nabi Mika, sehingga ia menuliskan dan menyatakan nubuatan ini. Tidak lain adalah pada masa itu sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, pada zaman Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Hizkia, kemerosotan moral, kompromi religius, keadilan diperjualbelikan, agama justru dijadikan sebagai alat penguasa hadir dengan kekuatan untuk menindas,
penguasa, pemimpin justru membuat masyarakat kecil menjadi objek untuk menghadirkan kemegahan di dalam dirinya. Dan itu sangat-sangatlah menggetirkan. Dan itu sangat-sangat menyedihkan bagi orang-orang, bagi sisa Israel ketika itu. Dan hal yang luar biasa sekali, Nabi Mika, walaupun dia dari kampung, dari Moreshet, dari orang kampung-kampung banget, mungkin tidak ada di peta, mungkin kalau sekarang tidak ada sinyal bahkan atau tidak ada pemancar di sana, dia selalu dan selalu berulang-ulang menyerukan pertobatan, menyerukan bahwa mereka harus bertobat. Mereka harus berubah. Sebab itu yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan mereka. Memang benar bahwa Samaria dan Yehuda itu sempat dikalahkan oleh bangsa Asyur. Bahkan bangsa Yehuda menjadi bangsa yang mampu menjadi kekuatan pada saat itu. Tapi ketika Yehuda dan Samaria itu dihancurkan, dikalahkan oleh Asyur, ayat sebelumnya kita melihat dinyatakan bahwa sekarang engkau harus engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar penghubungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Kisah ini menjadikan situasi bahwa bangsa Yehuda sedang terdesak dan tersudut. Dan itu sangat-sangat menjadi sesuatu penakutkan di dalam kehidupan mereka. Tapi lihatlah, ada janji pemulihan yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Pemulihan atas segala sesuatu yang luluh lantak ketika itu. Dan pemulihan itu dinyatakan, dihadirkan dari seorang keturunan Daud. Saudara yang diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan janji Allah kepada Daud bahwa keturunannya akan menjadi raja atas umat Allah untuk selama-lamanya. Dan itu dinyatakan di dalam nubuatan ini. Kita melihat bagaimana keterkaitan Daud itu di dalam karya Allah untuk sebuah karya keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dikatakan di ayat 1b, permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lihatlah bagaimana luar biasanya situasi itu. Ingin mengatakan bahwa bahkan jauh sebelum Mika berseru, bahkan jauh sebelum Mika berteriak, hal itu sudah dinyatakan, hal itu sudah ditafsirkan, hal itu sudah dinyatakan, dinubuatkan. Bahwa Mika benar sedang memikirkan tentang masa keemasan bangsa Israel yang akan terjadi nyata di dalam kehidupan mereka. Dan hal itu semakin luar biasa ketika kita melihat ayat yang pertama dan sampai ayat yang kedua itu. Dikatakan dan sangat menarik di sini ketika Mika diutus untuk bangsa Yehuda, bukan Israel. Artinya disebutkan istilah Israel di ayat yang kedua ini itu bukan merujuk pada kerajaan utara, tapi bicara tentang seluruh daerah kekuasaan Daud. Sebelum kerajaannya pecah menjadi dua pasca kematian Raja Salomo. Bisakah kita membayangkan bagaimana Indonesia ini ketika di zaman Gajah Mada, apa yang kita kenal dengan Sumpah Palapa, bagaimana luar biasanya, besarnya Indonesia ini. Itu yang terjadi. Dan itu akan dialami oleh bangsa Israel ketika itu. Yang ingin dikatakan adalah cakupan kekuasaan Allah itu meliputi seluruh kehidupan ini, meliputi seluruh dunia ini. Dan yang kita lihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang keempat itu lebih lagi tidak lain adalah Mika
memunculkan istilah raja dengan menggantikannya dengan penguasa. Ini adalah istilah yang populer ketika masa pemerintahan Raja Daud. Sebab pemerintahannya disamakan dengan penggembalaan. Bagaimana digambarkan gembala sebagai umat. Dan ini sangat melekat kepada figur Daud. Kita tahu bahwa dia adalah sosok pribadi, seorang gembala di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan ketika Daud sebelum ditangkap oleh Tuhan menjadi alat, dia adalah seorang gembala. Dan itu menjadi gambaran yang luar biasa. Bagaimana Yesus Tuhan kita menjadi gembala di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini semakin menguatkan kita bahwa memang benar. Meskipun Bethlehem adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang kerdil, tapi percayalah, kecil menurut kita tidak dianggap menurut manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang kecil. Tuhan memperhitungkan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dari yang kecil sekalipun, itu Tuhan bisa nyatakan karyanya. Bahkan dari yang tidak dianggap pun, bisa Tuhan pakai menjadi alatnya, mendatangkan karyanya nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan hal yang luar biasa ketika memakai Bethlehem, di sana semakin jelaslah bahwa lahirnya Yesus itu di Bethlehem adalah bicara tentang keturunan Daud. Lahirnya Yesus di kota Bethlehem tidak lain bicara tentang benarlah dia dari keturunan Daud. Dan itu menjadi kuat setiap kita bahwa Yesus itu benar-benar menjelma dan hadir sebagai manusia di tengah-tengah kehidupan kita. Dan di sanalah kita menjadi pribadi yang semakin dikuatkan bahwa Yesus itu benar-benar mengerti, memahami keberadaan setiap kita. Itu sebabnya maka firman Tuhan ini menjadi kuat setiap kita dengan tema Raja Damai itu telah lahir. Maka saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus, biarlah setiap kita menjadi pribadi yang mengaminkan dan menerima kedamaian itu hadir dalam kehidupan kita. Sebab hanya pribadi yang digembalakan oleh Tuhan Yesus yang akan beranda menjadi pribadi, menghadirkan damai di dalam kehidupan kita. Maka berilah dirimu dikendalikan, maka berilah dirimu menjadi tempat kelahiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Maka apa refleksi yang bisa kita petik dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali adalah percayalah bahwa Yesus benar dari keturunan Daud. Dan Yesus adalah pribadi yang telah dibuatkan bahkan sejak perjanjian lama dan menjadi nyata hadir di tengah-tengah kehidupan kita sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lalu apa yang kedua? Yang kedua tidak lain adalah Allah memakai seorang perempuan, memakai Maria. Artinya apa? Benar, itu bukan adalah faktor hubungan biologis, tapi begitu luar biasanya Allah memakai manusia. Allah ingin bermitra dengan kita. Allah bahkan memperhitungkan setiap kita. Maka jadilah pribadi yang diperhitungkan Allah dengan menjadi pribadi yang menyatakan bahwa hadirmu adalah untuk kemuliaan Allah. Lalu apa yang ketiga? Berilah dirimu digembalakan oleh Yesusmu. Sebab Yesuslah gembala yang baik. Dia akan menuntutmu dan dia akan menjagamu serta memelihara kehidupanmu. Yang keempat, sesuai dengan tema kita, Raja Damai itu telah lahir. Maka saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Yesus, berdamailah dengan dirimu. Berdamailah
dengan orang-orang di dekatmu. Berdamailah dengan tetanggamu. Berdamailah dengan dunia ini. Berdamailah. Dan jangan keraskan hatimu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan Mika kami semakin dikuatkan. Bahwa yang kecil, kerdil, dipandang oleh dunia ini bukan berarti, tidak berarti di hadapan Tuhan. Tapi dari yang kecil, bahkan kerdil, Tuhan bisa nyatakan karya-Mu melebihi apa yang pernah dipikirkan oleh orang-orang di tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, lenyapkanlah virus-virus ini. Amin.